Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Saya akan membahas tentang Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat dipercaya oleh seluruh ahli tafsir bahwa telaga itu ada, dan telaga Ainul Hayat itu adalah air keabadian. Jika siapa saja yang meminumnya hanya dengan satu kali teguk, itu akan bisa mendapatkan umur yang panjang dan akan dijamin segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sampai saat ini belum pernah ada yang mengetahuinya bahwa telaga Ainul Hayat itu di mana. Pada saat itu, di zaman Raja Dzulkarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ropail dan Nabi Khidir alaihissalam untuk mengantarkan Raja Dzulkarnain menemukan telaga Ainul Hayat. Pada saat Raja Dzulkarnain diantar oleh Nabi Khidir dan malaikat Ropail, beliau tidak menemukan, sudah berkeliling sampai 31 hari lamanya. Tetapi di situ Nabi Khidir alaihissalam munajat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk di manakah letaknya telaga Ainul Hayat. Ternyata Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Khidir alaihissalam. Letaknya di sebelah kanan jurang. Nanti akan terlihat adanya telaga Ainul Hayat. Dan ternyata telaga Ainul Hayat itu Allah ciptakan di saat Allah menciptakan alam semesta, dan Allah teteskan air yang berasal dari surga yang dinamakan Ainul Hayat. Dan air itu dari setetes bisa sampai sangat luas, dan bisa dikatakan luasnya itu seluas telaga. Pada saat itu Raja Dzulkarnain melihat ke sebelah kanan jurang, tidak melihatnya sama sekali. Yang hanya melihat adalah Nabi Khidir alaihissalam dan malaikat Ropail. Dan di situ tiba-tiba ada suara, "Aku ciptakan telaga Ainul Hayat hanya untukmu, Khidir alaihissalam." Dan sampai sekarang telaga Ainul Hayat itu dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, salah satu alasan kenapa Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang tidak meninggal, bahkan usianya udah sampai ribuan tahun ya, karena beliau meminum satu teguk dari telaga Ainul Hayat yang bisa menjadi abadi sampai saat ini. Dan ternyata selain dari Nabi Khidir alaihissalam, Dajjal pun pernah meminumnya. Makanya Dajjal pun juga akan abadi, walaupun sekarang Dajjal masih terpenjara ya di suatu tempat. Bahkan tempat penjara Dajjal dan letak dari telaga Ainul Hayat masih dirahasiakan di dalam Al-Quran. Tetapi hampir semua ahli tafsir mempercayainya bahwa telaga Ainul Hayat itu ada. Nah, telaga Ainul Hayat dari dulu sampai sekarang sangat diperebutkan oleh seluruh makhluk ciptaan dari Allah. Bukan hanya manusia saja yang mencari telaga Ainul Hayat itu, tetapi para jin juga sangat memperebutkan telaga Ainul Hayat itu untuk bisa minum hanya dengan satu tegukan saja. Tetapi telaga Ainul Hayat itu dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang berbicara bahwa letak dari telaga Ainul Hayat itu berada di segitiga Bermuda. Jikalau ada pesawat ataupun juga kapal laut yang melintas ke segitiga Bermuda itu, akan banyak sekali mengalami kecelakaan. Padahal sesungguhnya itu salah. Letak dari telaga Ainul Hayat itu
ada di dalam diri kita jika kita ingin bisa menemuinya dengan 3 perkara. Ucap, tekad, lampah kita harus benar, harus baik. Sabar, tawakal, dan ikhlas. Dengan 3 perkara itu yang kita selaku umat manusia, jikalau kita punya 3 sifat itu, insya Allah kita akan menemukan telaga Ainul Hayat. Rasanya dari air telaga Ainul Hayat itu manis, bahkan bisa melebihi manisnya dari madu. Kental, bisa melebihi kentalnya dari susu. Putih, bisa melebihi putihnya dari warna susu. Jadi benar-benar itu adalah air yang berasal dari surga yang Allah ciptakan di saat berbarengan dengan Allah menciptakan alam semesta. Dan kenapa harus Nabi Khidir alaihissalam yang menjaga telaga tersebut? Karena Nabi Khidir alaihissalam adalah Nabi yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membantu perkara-perkara umat manusia di muka bumi ini, dan yang bisa dipercaya untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia yang tidak bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telaga Ainul Hayat itu benar-benar sangatlah indah. Jadi keindahan dari telaga Ainul Hayat itu sungguhlah sangat indah, dan mungkin tidak seindah adanya di muka bumi ini yang pernah kita selaku manusia lihat gitu ya. Karena di dalam Al-Quran pun tentang Ainul Hayat pernah dibahas, tetapi tidak sedetail mungkin. Karena itu Allah rahasiakan. Hanya Nabi Khidir alaihissalam lah yang bisa mengetahuinya. Untuk manusia, termasuk Raja Dzulkarnain yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada saat itu disuruh untuk mencari, tetapi tidak bisa menemukannya. Karena di dalam 3 perkara yang tadi saya sebutkan, Raja Dzulkarnain masih kurang tingkat keikhlasannya. Jadi tidak bisa melihat adanya telaga Ainul Hayat. Nah, kenapa hanya Nabi Khidir alaihissalam yang bisa melihat pada saat itu? Karena Nabi Khidir alaihissalam mempunyai 3 poin perkara yang tadi saya sebutkan: sabar, tawakal, ikhlas. Ucapnya baik, tekadnya baik, lampahnya juga baik. Jadi memang itu adalah kunci hidup semua manusia jikalau ingin mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Telaga Ainul Hayat itu memang ada, memang nyata, dan letaknya juga udah jelas. Allah menyebutkan kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa letaknya itu di sebelah kanan jurang, dan di situ banyak sekali pegunungan-pegunungan yang sangat indah. Bahkan Rasulullah pun juga bersabda pada saat itu, berbicara kepada sahabatnya bahwa kita selaku umat manusia harus bisa menemukan telaga Ainul Hayat dengan 3 perkara tadi. Walaupun Kanjeng Rasul pun juga belum pernah menemukannya, karena Ainul Hayat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Allah itu memberikan tugas masing-masing kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi dari dulu Allah menciptakan telaga Ainul Hayat sampai sekarang hanya 2 orang saja yang pernah meminumnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Makanya Dajjal itu hidup abadi dan nanti akan menitis kepada salah satu manusia yang akan memberontak di muka bumi ini. Dan Nabi Khidir alaihissalam pun juga nanti akan bisa menjaga gelar Al-Mahdi yang menitis kepada manusia yang akan memakmurkan dunia ini. Jadi nanti di kemudian hari akan ada 1 orang lagi yang bisa meminum manisnya telaga Ainul Hayat, yaitu orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa memakmurkan dunia ini. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang pernah bilang bahwa saya pernah nih meminum air telaga Ainul Hayat, ya saya bisa pastikan itu bohong, karena di dalam keterangan saja
Di dalam Al-Quran pun juga sebenarnya itu dijelaskan, tetapi memakai kata bahasa yang disembunyikan. Hanya 2 orang saja yang pernah meminum, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Cuman nanti di kemudian hari akan ada salah satu manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam, yang disebut dengan gelar Al-Mahdi, yang menitis kepada manusia tersebut untuk bisa meminum 1 teguk dari air telaga Ainul Hayat. Dan manusia itu adalah manusia yang bisa memakmurkan dunia ini. Bahkan bisa dikatakan telaga Ainul Hayat itu letaknya sebenarnya ada di lautan. Makanya ada sangkut pautnya dengan Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang masih hidup dan masih mengelilingi lautan. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam mengelilingi lautan? Karena Nabi Khidir alaihissalam itu harus bisa menjaga telaga Ainul Hayat itu. Tetapi letaknya bukan di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu adalah bahasa gambaran, bukan berarti segitiga Bermuda yang dimana orang menyangka banyak sekali orang yang kecelakaan ya di tengah lautan itu. Jadi sebenarnya walaupun telaga Ainul Hayat ada di lautan dan belum jelas letaknya ada di mana karena kita tidak tahu, hanya dengan 3 perkara tadi orang yang bisa mengetahuinya. Yang jelas telaga Ainul Hayat itu dari dulu sampai sekarang masih dijaga oleh Nabi Khidir. Mungkin hanya sedikit ya penjelasan tentang telaga Ainul Hayat, karena di dalam Al-Quran saja disembunyikan. Jadi saya juga tidak bisa membicarakan panjang lebar tentang telaga Ainul Hayat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.